Komunitas untuk teman itu adalah perkumpulan yang kita di sini tujuannya untuk memberi dukungan untuk teman yang membutuhkan dalam hal pengobatan, dalam hal mencapai kesembuhan, dan dalam hal perjuangan-perjuangan yang lainnya. Jadi kita slogannya itu dari teman untuk teman, dari teman-teman yang mendukung kita mencoba menyampaikan kepada untuk teman yang membutuhkan. Latar belakangnya adalah ini dari pengalaman pribadi saya ketika anak saya yang kedua meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018. Oleh karena itu saya terketuk untuk memberikan dukungan kepada teman-teman anak saya dengan kasus-kasus serupa, terutama kepada anak-anak yang memiliki kelainan langka. Pada dasarnya memang awalnya karena pengalaman pribadi, saya membantu orang-orang yang di sekeliling anak-anak saya, teman-temannya anak saya almarhum yang dulu di tempat terapi, di rumah sakit. Jadi memang banyak fokus pada anak-anak. Terlebih ada poin-poin tersendiri ketika anak itu mengapa harus didukung, karena memang anak yang sakit itu kan sangat membutuhkan orang lain yang membantunya dia untuk sembuh. Jadi kami itu juga memotivasi orang tuanya. Memang banyak kejadian-kejadian yang kasus-kasus anak langka itu dinilai bahwa angka keharapan hidupnya kecil, angka kematiannya tinggi, tapi sebenarnya mereka itu punya hak untuk hidup. Jadi dengan adanya komunitas ini, kita memberikan perhatian, kita memberikan pelukan untuk semuanya. Jadi kita masih punya mimpi yang sama untuk anak-anak ini bisa hidup selayaknya, memiliki kehidupan yang sebaik-baiknya. Meskipun demikian, sekarang juga banyak pasien-pasien dari dewasa, dari berbagai kondisi juga bisa kita dampingi. Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak hanya untuk anak-anak saja, semua pasien sekarang kita dampingi. Kalau pada awalnya kegiatan kita yaitu yang pertama dampingan untuk teman, yaitu mendampingi pasien untuk mencapai kesembuhannya. Yang kedua kita juga ada bingkisan untuk teman. Bingkisan untuk teman adalah biasanya kita memberikan bingkisan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kemudian ada juga pelatihan untuk teman. Biasanya kita memberikan ilmu-ilmu pengetahuan semacam seminar tentang medis. Bagaimana pertolongan pertama yang bisa kita lakukan pada pasien di rumah, dan tanda-tanda bahaya yang ada di pasien, kita harus mengapain, itu juga biasanya itu yang kita adakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Di masa pandemi ini memang banyak agenda-agenda yang tertunda, seperti yang biasanya bingkisan untuk teman yang harusnya ke rumah sakit, ke ruang-ruang pasien, sekarang ditiadakan dahulu, tapi kita juga tetap support kepada tenaga-tenaga kesehatan yang menangani corona. Kemudian selain itu pelatihan-pelatihan untuk teman yang biasanya kita berkumpul dalam tempat yang sama, sekarang kita rubah menjadi virtual melalui Zoom dan lain sebagainya. Dan juga sekarang kita merangkul teman-teman yang terdampak COVID ini. Jadi banyak pekerja-pekerja yang terdampak, banyak orang tua lansia yang terdampak. Ini juga sekarang kita ada berbagai macam program agar mereka bisa mendapatkan santunan atau sembako dan lain sebagainya. Tantangannya memang kita menghadapi berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Banyak sebenarnya benturan-benturan yang harus kita hadapi. Jadi memang sebenarnya anak ini harus diberikan pengobatan segera, namun memang ada mungkin warga sekitarnya, orang tuanya itu yang putus asa karena mitos sebenarnya anak ini sebenarnya sakitnya tuh karena dibikin ini, karena kesalahan ini. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin orang tua sendiri sudah tidak semangat untuk membawa anaknya ke pengobatan.
tantangan-tantangan seperti itu yang benar-benar kita bikin, ayo kita harus semangat lagi berobat, insya Allah anaknya sembuh. Kita berikan harapan dan kemudahan untuk anak-anak itu bisa mencapai kesembuhannya. Apa saja yang kita berikan ketika kita mengadakan bingkisan untuk teman, untuk pasien-pasien di rumah sakit, itu biasanya adalah kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu mereka butuhkan sekali, tapi banyak yang kadang tidak tahu, donatur tuh tidak tahu akan memberikan apa gitu. Kebanyakan kan hanya nasi box gitu, nasi box yang cepat basi. Jadi di sini kita biasanya memberikan popok sekali pakai, tisu basah, tisu kering, dan makanan-makanan biskuit yang tahan lama, jadi bisa dimakan dalam waktu berhari-hari seperti itu. Mimpi apa yang belum terwujud, memang saya ingin menghadirkan untuk teman lahir di Yogyakarta, tapi pengen sekali untuk teman ini bisa lahir di banyak wilayah lainnya, jadi banyak anak-anak yang bisa terbantu lagi. Dan mimpi utamanya adalah tidak ada lagi pasien yang mengalami kesulitan untuk mencapai pengobatannya. Satu kalimat ini yang saya biasanya menggunakan untuk memberi semangat orang tua, yaitu anak spesial lahir bukan karena kesalahan orang tuanya, tapi mereka ingin menjadikan kehidupan orang tuanya itu jadi lebih baik lagi. Harapannya memang semua anak Indonesia bisa sehat, semua anak yang membutuhkan pengobatan bisa menjalani pengobatannya. Kemudian juga memang Tuhan itu menciptakan anak-anak yang spesial. Tuhan itu menciptakan berbagai kondisi yang sehingga dia membutuhkan bantuan untuk pengobatan, atau memang kondisinya itu langka. Harapannya kondisi apapun, kondisi bagaimanapun, semua itu bisa mencapai kehidupan yang maksimal seperti itu. Semuanya punya harapan yang sama, punya hak hidup untuk mendapatkan kehidupan yang sama.